semuanya. Kali ini kita berada di lingkungan luar, di alam sekitar. Perkenalkan, saya Miranda Bella dari PBSI 2023 kelas B dengan NIM 23050766042. Dalam kesempatan ini kita akan lanjut presentasi dari mata kuliah Kritik Sastra. Kali ini kita akan membahas materi Kritik Sastra Ekologi atau Kritik Ekologi Sastra. Apa sih itu? Dalam kesempatan ini tentunya kita akan cari tahu bersama-sama. Mungkin terpintas dalam benak teman-teman kita akan membahas sesuatu terkait dengan lingkungan atau alam, karena mendengar dari kata ekologi. Daripada penasaran dan daripada berlama-lama, mari langsung saja kita cari tahu. Semilir angin, suasana yang sejuk, pemandangan hijau yang menyegarkan mata. Kurang lebih seperti itulah alam kita. Tahu tidak sih bahwa alam menjadi salah satu sumber inspirasi untuk menulis suatu karya sastra. Tidak jarang kan kita menemui karya sastra yang mengkaji atau di dalamnya menampilkan tentang alam, entah itu keindahannya atau malah tentang alam yang dirusak. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini kita kembali membahas kritik sastra, yaitu kajian sastra yang menghakimi suatu karya sastra untuk melihat unsur estetikanya serta untuk memahami makna lebih mendalam dari karya sastra tersebut. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang kritik ekologi sastra. Kritik ekologi sastra sendiri dikenal juga dengan sebutan kritik atau ekokritik, di mana kritik ini secara khusus mengkaji hubungan sastra dengan lingkungan. Ya, seperti apa suatu lingkungan ditampilkan dalam karya sastra. Apakah lingkungan itu dalam karya sastra misalnya dirusak atau lingkungan itu indah dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas. Menurut Antaswara, ekokritik atau kritik ekologi sastra adalah kritik sastra yang mempelajari bagaimana cara manusia beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga lingkungan itu. Kritik lain juga dikemukakan oleh ahli lainnya yang menyatakan bahwa ekokritik sastra atau kritik ekologi sastra membicarakan tentang bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya serta bagaimana sastra menampilkannya dalam konteks tulisan atau karya sastra. Nah teman-teman, dalam hubungannya sendiri, ekokritik atau kritik ekologi sastra ini menampilkan beberapa hal. Yang pasti yang pertama adalah representasi dari lingkungan. Yang kedua pastinya menampilkan isu-isu lingkungan. Yang ketiga juga untuk mengembangkan kesadaran ekologis. Dan yang terakhir bagaimana hubungan lingkungan dengan karya sastra. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari teori ekokritik. Di antaranya adalah yang pertama pastinya fokusnya adalah pada lingkungan. Juga berisi tentang isu-isu lingkungan dan juga bagaimana kesadaran ekologis terhadap lingkungan. Kritik sastra ekologi secara khusus mengangkat tentang lingkungan dan juga bagaimana sastra hubungan dengan lingkungan serta juga budaya manusia dan bagaimana manusia terhadap lingkungan. Selain itu tentunya ada penggunaan metafora-metafora tertentu juga pada konjungtivitas. Kemudian ada beberapa manfaat dari ekokritik sastra, diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan lingkungan. Yang kedua tentunya adalah untuk penghormatan terhadap alam. Yang ketiga menjaga lingkungan, dan juga ada mengkritik lingkungan atau kondisi lingkungan atau khususnya perbuatan manusia yang merusak lingkungan. Selanjutnya adalah memahami lebih lanjut bagaimana sih hubungan manusia dengan alam. Nah teman-teman, teori ekokritik sastra sendiri biasanya mengkritisi bagaimana manusia cenderung merusak atau seenak-enaknya pada alam. Nah harapannya melalui teori kritik ini kita bisa lebih lagi untuk peka terhadap alam dan juga tidak merusak alam. Teori ekokritik ini mengajak kita untuk bahu-membahu, untuk selalu sadar, untuk menjaga alam sekitar kita agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Sekian dari saya Miranda Bella, terima kasih atas kesempatan ini. Sampai jumpa pada presentasi yang berikutnya. Bye-bye.